Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang strategi dan implementasi transformasi digital dalam menghadapi era Society 5.0. Saya tidak akan hanya menjelaskan pengertian, tapi juga menganalisis bagaimana transformasi digital benar-benar terdampak dalam kehidupan nyata. Jika kita perhatikan, hampir semua aktivitas sekarang sudah berbasis digital. Kita belanja lewat aplikasi, pesan transportasi lewat smartphone, bahkan belajar pun bisa dilakukan secara online. Perubahan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, tapi merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang sangat cepat. Masalahnya, tidak semua organisasi siap menghadapi perubahan ini. Banyak perusahaan yang gagal karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan digital. Jadi menurut saya, di era sekarang, organisasi yang tidak melakukan transformasi digital bukan hanya tertinggal, tapi bisa kehilangan relevansi di pasar. Di dalam presentasi ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan penting, mulai dari apa yang dimaksud dengan transformasi digital, mengapa transformasi digital penting di era Society 5.0, apa saja strategi implementasinya, dan apa manfaat dan tantangannya. Mulai dari pengertian transformasi digital. Jadi transformasi digital itu adalah perubahan menyeluruh dalam cara organisasi beroperasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun menurut saya, inti dari transformasi digital bukan teknologinya, tapi perubahan mindset. Banyak perusahaan membeli teknologi mahal, tapi tetap gagal, karena budaya organisasinya tidak berubah. Nah, jadi transformasi digital adalah kombinasi antara teknologi, strategi, dan perubahan pola pikir. Konsep Society 5.0 diperkenalkan oleh pemerintah Jepang terhadap respon revolusi industri 4.0. Jika revolusi industri 4.0 fokus pada otomatisasi dan efisiensi, jadi Society 5.0 lebih menekankan keseimbangan antara teknologi dan kemanusiaan. Artinya, teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan menggantikan manusia sepenuhnya. Jadi menurut saya, tantangan terbesar di sini adalah bagaimana memastikan teknologi itu tetap dikendalikan oleh manusia, bukan sebaliknya. Ciri-ciri utamanya itu dari integrasi dunia fisik dan digital, pemanfaatan AI dan big data, dan solusinya itu berbagai teknologi untuk masalah sosial yang kita lakukan sehari-hari. Ada beberapa teknologi utama dalam transformasi digital. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa teknologi utama yang menjadi fondasi dalam transformasi digital. Teknologi pertama itu ada AI atau Artificial Intelligence, singkatannya AI, yaitu teknologi yang memungkinkan sistem komputer meniru kecerdasan manusia. Jadi AI ini mampu menganalisis data, mengenali pola, bahkan membuat keputusan otomatis. Contohnya, ketika kita menggunakan aplikasi belanja online, lalu muncul rekomendasi produk yang sesuai dengan minat kita. Itu adalah hasil kerja AI. Di dalam dunia bisnis, AI digunakan untuk chatbot, layanan pelanggan, analisis perilaku konsumen, hingga sistem prediksi penjualan. Dengan AI, perusahaan bisa bekerja lebih cepat dan lebih efisien tanpa bergantung pada proses manual. Untuk teknologi kedua itu ada big data. Jadi big data itu adalah kumpulan data dalam jumlah sangat besar yang terus bertambah setiap detik. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti medsos, transaksi online, aplikasi, dan sensor digital. Contohnya itu perusahaan e-commerce dapat mengetahui produk apa yang paling diminati dan jam berapa pelanggan paling aktif,
lalu wilayah mana yang paling sering melakukan pembelian. Maka dari data tersebut, perusahaan bisa membuat strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Nah, jadi keputusan bisnis tidak lagi berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan data nyata. Untuk teknologi ketiga adalah cloud computing. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dapat mengelola data melalui internet tanpa kita harus menggunakan server fisik sendiri yang berbasis hardware. Contohnya itu kayak seperti Google Drive atau sistem penyimpanan online lainnya. Dalam dunia perusahaan, cloud itu membantu karyawan mengakses data dari mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung melalui jaringan. Ini sangat mendukung sistem kerja fleksibel atau remote working. Nah, selain itu, cloud computing juga menghemat biaya infrastruktur karena perusahaan itu tidak perlu membeli perangkat keras dalam jumlah besar dan harga yang sangat mahal. Untuk teknologi keempat adalah IoT atau Internet of Things. IoT itu adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik dapat terhubung ke internet dan saling bertukar data. Contohnya seperti smart home, di mana lampu AC dan kamera keamanan bisa dikontrol melalui lewat HP saja. Dalam industri IoT, digunakan untuk memantau mesin produksi secara real time. Jika terjadi kerusakan, sistem itu bisa langsung memberikan peringatan. Nah, hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kerugian. Strategi pertama dalam implementasi transformasi digital. Pertama itu tanpa arah yang jelas, transformasi digital hanya menjadi proyek tanpa tujuan. Yang kedua itu meningkatkan kualitas SDM, karena sehebat apapun teknologinya, tetap manusia yang mengoperasikannya. Ketiga, perubahan budaya organisasi. Ini yang paling sulit. Banyak karyawan merasa takut tergantikan oleh teknologi. Menurut saya, transformasi digital itu harus dibarengi dengan komunikasi yang baik, agar semua pihak itu merasa dilibatkan. Manfaatnya itu yang paling terlihat adalah efisiensi dan kecepatan. Proses manual yang biasanya memakan waktu lama bisa dilakukan dalam detik. Selain itu, pengambilan keputusan itu menjadi lebih akurat karena berbasis data. Namun saya melihat banyak manfaat terbesar sebenarnya adalah kemampuan berinovasi. Perusahaan yang sudah digital lebih mudah menciptakan produk dan layanan baru. Untuk tantangan transformasi digital, yang pertama itu dia kurangnya SDM dan kompeten. Banyak orang merasa nyaman dengan sistem lama dan takut dengan sistem baru. Selain itu, resistensi terhadap perubahan. Keamanan data itu penting, kebocoran data bisa merusak reputasi perusahaan. Biaya investasi teknologi. Ini juga sering menjadi hambatan, terutama bagi organisasi kecil. Jadi, kunci menghadapi tantangan ini adalah perencanaan yang matang dan kesiapan mental untuk berubah. Contoh implementasi yang ada di Indonesia. Di Indonesia, transformasi digital itu bisa kita lihat pada perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, dan Shopee. Gojek yang mengubah sistem transformasi menjadi berbasis aplikasi digital. Kemudian ada Tokopedia dan Shopee yang mengubah pola belanja masyarakat menjadi online. Saya keberhasilan mereka itu bukan hanya karena aplikasinya, tapi karena mereka memahami kebutuhan pasar dan memanfaatkan data secara maksimal. Transformasi digital di pendidikan. Dalam bidang pendidikan,
Transformasi digital itu memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan akses materi tanpa batas. Namun, di sisi lain itu tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Nah, artinya transformasi digital juga harus memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan akses teknologi. Penerapan yang diambil ada e-learning management system, sama kelas Darling. Dari sistem dulu itu kita dapat belajar melalui secara langsung dan tulis labu. Sekarang udah mulai bebas, kita bisa melakukan secara daring, online, atau bertugas lewat classroom. Untuk kesimpulan, konsep Society 5.0, transformasi digital itu merupakan langkah strategis dalam menghadapi era ini. Namun, keberhasilannya itu juga implementasi hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan perubahan budaya organisasi. Organisasi yang mampu menggabungkan teknologi dengan nilai kemanusiaan akan menjadi pemenang di era digital ini. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman bahwa transformasi digital bukan sekedar tren, tapi sebuah perubahan mendasar yang harus dipersiapkan secara matang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.